Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Miao Lao, nafasmu sangat bagus, kamu seharusnya baik-baik saja. Kali ini, apoteker Chen melangkah maju dan berkata kepada Tuan Miao. Sambil berbicara, apoteker Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping. Faktanya, ketika apoteker Chen melangkah maju untuk berbicara, dia hanya ingin mendekati Miao dengan cara yang sama, dan kemudian mengikutinya. Tampar saja wajah Chen Ping. Chen Ping tidak memperhatikan, tapi Tuan Miao mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin orang-orang tahu tentang lukanya. Meskipun Chen Ping telah menyerap semua energi jahat dari tubuhnya, Tuan Miao tidak ingin orang-orang tahu bahwa dia disakiti oleh iblis. Gunung Qi ini pelatihan itu sangat berbahaya. Jangan berjalan sembarangan, ikuti aku. Jangan pergi, itu hilang. Wei Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. King Nan, kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu. Si Kong Zhen berkata pada Kai Qianan. Kai Qianan hanya memutar matanya ke arah Si Kong Zhen dan mengabaikannya. Semua orang mulai menuju ke kedalaman pegunungan. Jalan pegunungan itu terjal, dan orang biasa pasti tidak akan bisa melewatinya, tetapi mereka semua adalah biksu, jadi jalan ini bisa semulus berjalan di tanah datar. Meskipun mereka bertemu beberapa monster di sepanjang jalan, mereka tidak terlalu kuat. Sebelum orang lain dapat mengambil tindakan, mereka semua dibunuh oleh Si Kong Zhen. Mungkin dia ingin pamer. Chen Ping berjalan di akhir tim, kesadaran ilahi sudah lama menjelajahinya. Beberapa jam kemudian, semua orang telah mencapai kedalaman pegunungan. Kai Hongwei sepertinya menghadap ke pegunungan. Sangat familiar dengannya, Anda selalu dapat menemukan jalan tersembunyi yang sepertinya tidak ada jalan. Awalnya tidak ada jalan di sini, tapi saya pimpin tim sering berjalan kaki dari sini, jadi dibuatlah yang ini. Jalur, meskipun jalan dari sini berkelok-kelok dan berkelok-kelok, kamu dapat menghindari sebagian besar monster dan tidak akan disergap. Kai Hongwei berkata kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka memilih untuk mengikuti Kai Hongwei, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang sampai di lereng. Kelihatannya sangat datar, seolah-olah telah diperbaiki secara buatan. Baiklah, ayo kita istirahat di sini. Aku juga sudah memperbaiki tempat ini sebelumnya. Tempat ini akan diperbaiki bagaimanapun, pegunungan Qilian terlalu besar untuk dijalani dalam satu tarikan napas. Petik 2. Setelah Kai Hongwei selesai berbicara, dia menemukan tempat untuk duduk. Melihat hal tersebut, orang lain pun mencari tempat untuk beristirahat. Namun, Chen Ping tidak duduk, melainkan berpikir untuk melihat sekeliling, lalu berjalan menuju hutan di sampingnya. Pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Saat melihat ini, Kai Hongwei buru-buru bertanya pada Chen Ping. Aku ingin melihat-lihat, kata Chen Ping. Jangan berlarian. Pegunungan Qilian tidak sesederhana yang kamu kira. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada bahaya di pegunungan Qilian sekarang. Itu karena aku yang memimpin jalan untukmu. Jika kamu punya berkeliaran sendirian, kamu pasti sudah diserang oleh monster sejak lama. Dan kamu tidak tahu kapan tenda racun akan muncul di pegunungan Qilian. Jika tenda racun muncul, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu mau, dan kamu akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Banyak biksu yang terkena tenda racun pada akhirnya akan kacau balau, dan pada akhirnya kamu mati karena kelelahan. Bagaimana kamu masih bisa? Tunggu dan lihat saja. Kai Hongwei mengingatkan Chen Ping. Bos Kai, Anda terlalu khawatir. Anda lupa bahwa saya seorang apoteker, jadi apa perangkap racun itu? Saya punya beberapa pil penawar racun di sini, jadi tidak ada masalah dalam menangani perangkap racun yang muncul. Petik 2. Seperti yang dikatakan apoteker,
dia mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada semua orang kecuali Chen Ping. Itu semua pil penawarku, tapi kamu sendiri juga seorang apoteker dan cukup ampuh, jadi kamu harus menggunakannya juga. Tidak bisakah kamu meminum pil penawar racunku? Apoteker Chen memandang Chen Ping dengan ekspresi main-main dan bertanya. Tentu saja tidak menjadi. Chen Ping tersenyum ringan. Setelah berbicara, Chen Ping memikirkan hutan gunung di satu sisi. Huo Feng dan Ji Yun ingin mengikuti, tetapi Chen Ping memberikannya kepada. Ditolak. Chen Ping tidak tahu bahaya apapun dari pegunungan Cilian ini. Jika Huo Feng dan Ji Yun mengikuti, itu lelah. Chen Ping ingin melihat-lihat, lihat apakah Anda dapat menemukan keberadaan keabadian. Anda tidak dapat menemukan yang abadi, Anda dapat membunuh kucing. Binatang peri juga baik-baik saja. Namun, Chen Ping berbalik untuk waktu yang lama, tetapi kecewa, apalagi binatang peri, bahkan jika monster biasa tidak melihatnya. Tidak ada semangat peri, tetapi dia tidak bisa ditemukan sama sekali. Jenis pertemuan ini, jika Anda menemukan semuanya sekaligus, mungkin itu tidak akan jarang. Chen Ping, yang kembali tanpa prestasi, berjalan kembali, dan dia tidak bisa keluar terlalu jauh. Lagi pula, dia tidak akrab dengan pegunungan Cilian. Ketika Chen Ping kembali, ditemukan bahwa Kai Hongwei ditaburi dengan putih di sekitar tempat di mana dia baru saja beristirahat. Bubuknya pedas, dan ada bau yang tidak enak. Melihat bahwa Chen Ping kembali, Kai Hongwei buru-buru berkata, "Cepatlah dan masuk ke dalam." Gelap untuk sementara waktu, dan tidak ada yang diizinkan keluar dari ini. Saya telah mengatur formasi sederhana di sekitar ini, lebih aman di malam hari. Petik 2. Chen Ping baru saja melirik dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam metode pembentukan sederhana ini dan bubuk putih, tidak apa-apa untuk memblokir beberapa monster kecil, tetapi ketika dia menemukan monster besar, atau kekuatan yang kuat, dia tidak berpengaruh sama sekali. Ayah, apakah kamu membuat manajemen ini? Dan akun racun itu, kapan itu akan muncul? Kai Qian menghadapi Hong Wei. Tentu saja, saya telah menggunakannya. Saya telah berjalan di sini selama bertahun-tahun, dan saya telah mengandalkan metode ini untuk memblokir monster-monster itu. Adapun ketika akun racun muncul, itu adalah masalah probabilitas, dan saya tidak bisa tilang, tapi kita semua makan cen-cen-cen. Detoksifikasi apoteker dan, bahkan jika ada akun racun, tidak takut. Kata Kai Hongwei. Setelah tata letak, semua orang berlatih dengan tenang. Orang-orang Miao duduk di sebelah Chen Ping dan tersenyum samar, apakah ada panen? Menggelengkan kepalanya, senyum yang memalukan. Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Tuan Miao menepuk bahu Chen Ping, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi semua orang tertidur lelap, dan daerah sekitarnya menjadi sangat gelap, seluruh dunia menjadi sangat sunyi, tanpa satu suara pun. Di tempat Chen Ping dan yang lainnya beristirahat, embun tebal perlahan mulai naik di sekitar mereka. Gas, kabut ini sebenarnya membawa sedikit bau darah. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa energi yang mendominasi telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, seorang biksu tiba-tiba membuka matanya bersinar dengan cahaya merah redup, dan itu tampak seperti sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, biksu itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Dengan pukulan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak dengan teriakan. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka, mereka semua sedikit terkejut. Saat semua orang masih terkejut, biksu gila itu justru menembaki orang lain. Serangan dimulai. Sial, apa kamu gila? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam. Dia pantas dikutuk. Apa yang sedang terjadi? Semua orang meraung tak percaya. Tenda racun, kita dikelilingi oleh tenda racun.
Ini pasti disebabkan oleh tenda beracun yang menyebabkan kebingungan. Kai Hongwei melihat sekeliling dan wajahnya langsung menjadi gugup. Ayah, bukankah kita minum pil penawar racun? Kenapa kita masih keracunan? Kai Qianan bertanya dengan sangat bingung. Bagaimana Juan Hongwei bisa tahu apa yang sedang terjadi? Jadi dia melihat ke apoteker Chen. Apoteker Chen juga bingung saat ini, pil penawar racun saya. Sebelum apoteker Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba mulai memerah dan wajahnya penuh keganasan. Segera, semakin banyak orang menjadi gila dan kehilangan akal. Saat ini, Kai Hongwei panik. Jika mereka semua kehilangan akal, hasil akhirnya adalah saling membunuh, dan mereka semua akan mati di sini. Kakek, Miao Miao memandang orang-orang gila itu dan merasa sedikit takut. Miao Lao memblokir Miao Shen di belakangnya, lalu mengeluarkan lonceng perunggu dari tangannya. Lonceng perunggu itu tidak besar, tapi sangat halus. Sider buru-buru membunyikan bel perunggu di tangannya. Saat suara merdu datang dari lonceng perunggu, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya perlahan pulih. Kembali, Tuan Miao terus membunyikan bel perunggu, lalu berkata dengan cemas, "Ikuti saya, cepat keluar dari tenda beracun ini." Semua orang kembali sadar dan buru-buru mengikuti Miao Ze, bersiap untuk meninggalkan area itu. Tapi sebelum semua orang bisa mengambil tindakan, semburan raungan tiba-tiba datang dari sekeliling, dan terlihat jelas bahwa monster telah berkumpul. Kemarilah, kali ini, mereka terjebak di area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sedikit kepanikan di mata semua orang. Jangan panik, semuanya. Ada formasi di sekitar sini. Saya juga menghilangkan bubuk obatnya. Roh-roh jahat itu tidak bisa mendekat. Ya, Mu Hongwei buru-buru membujuk semua orang, menghibur semua orang untuk tidak panik. Tuan Miao terus membunyikan bel baja dengan dahinya yang sudah berlumuran keringat dingin. Kita harus menemukan jalan dengan cepat, saya tidak akan bisa bertahan lama. Tuan Miao berkata dengan cepat. Kita hanya perlu melewati tenda beracun ini. Petik 2. Setiap kali bel dibunyikan, banyak energi spiritual yang dikeluarkan, mustahil bagi Tuan Miao untuk bertahan sampai akhir tenda racun. Menghilang. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Miao, semua orang kembali panik. Satu demi satu mereka memandang sang alkemis dan berkata dengan sangat tidak puas, "Pil detoksifikasi jenis apa yang kamu bicarakan? Omong kosong itu tidak berhasil." Wajah apoteker Chen memerah ketika dia diberitahu hal ini, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Jangan khawatir, semuanya, saya masih memiliki rumput peri. Saya akan segera menyempurnakan sejumlah pil detoksifikasi. Seharusnya tepat waktu." Setelah apoteker Chen selesai berbicara, dia segera mengeluarkan rumput peri dan obat dari tubuhnya, dan mulai memurnikannya dengan panik. Melihat obat-obatan yang dikeluarkan apoteker Chen, Chen Ping berkata, "Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda. Pil detoksifikasi yang dimurnikan dari bahan-bahan ini juga tidak berguna." Petik 2. Apoteker Chen sudah cemas dan marah saat ini. Setelah mendengar perkataan Chen Ping, dia langsung berteriak dengan marah, "Selain berbicara, apa lagi yang kamu punya?" Asteris, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga seorang apoteker? Bukankah para ahli pengobatan lebih rendah darimu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyempurnakan pil detoksifikasi untuk mengeluarkan kita dari masalah. Petik 2. Aku akan melatihku. Chen Ping tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kuali senong dari ring penyimpanan, dan juga mengeluarkan banyak rumput peri yang dia dapatkan di Yaozun. Ketika dia melihat kuali senong milik Chen Ping dan rumput peri yang berharga tersebar di seluruh lantai, mata apoteker Chen membelalak. Saya melihat Chen Ping melemparkan ramuan obat ke dalam kuali senong, dan dengan semburan kabut yang muncul, suhu yang tidak menyenangkan terpancar dari kuali senong. Mencium bau ini, banyak biksu yang mau tidak mau menutup hidung mereka dan menjauh. Apa yang sedang kamu sempurnakan? Apakah ini ramuan? Mengapa baunya sangat busuk? Miao Shen lari ke samping dengan jijik.
Semua orang tidak optimis dengan obat mujarab yang dimurnikan oleh Chen Ping. Obat mujarab bisa dimurnikan seperti ini. Tepat ketika semua orang berada jauh dari Chen Ping, apoteker Chen tetap tidak bergerak dengan wajah penuh keterkejutan, menatap kosong ke arah Chen Ping yang memurnikan pil. Hanya dalam 10 menit, dengan suara dari mulut Kuali Senong dipukul. Nyala api padam, selusin ramuan hitam muncul di Kuali Senong.